Selamat malam Bapak dan Ibu dan Saudara. Shalom Alaikum. Malam ini kita mengambil satu tema, bersukacitalah atas kasih setia Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah atas kasih setia Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa kita perlu bersukacita atas kasih setia Tuhan? Kita angkat satu pujian. Kidung Jemaat 438 bait pertama dan kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga kami semua hingga kami boleh merasakan sukacitamu. Malam ini kami akan merenungkan sabdamu yang kudus. Kiranya roh Tuhan yang senantiasa menjaga kami ini terus menaungi kami, menerangi kami, sehingga kami tahu kehendakmu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan, dan ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Satu ayat dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 20. Bersukacitalah atas Dia, hai surga. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas Dia karena kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, bersukacitalah atas Dia, hai surga. Apa tuh maksudnya ini? Saya ingin katakan kepada saudara, Dia yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu pasal 18 ini adalah disebut kota Babel. Apa itu kota Babel? Apakah Babel zaman pertama? Tidak. Yang disebut Babel adalah kota Roma. Kenapa Roma disebut kota Babel? Babel itu artinya kacau balau. Kota Roma pada waktu itu juga sedang kacau balau. Makanya supaya orang-orang beriman yang membaca kitab Wahyu ini aman, Tuhan pakai sebuah kiasan bahwa kota Roma sama dengan kota Babel yang kacau balau. Jadi kalau orang membaca, oh Babel aman,
Padahal yang dimaksudkan Babel dia di sini, Babel itu adalah kota Roma. Surga, apa itu surga? Surga itu melambangkan Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah, itu ya. Jadi kota mulia, kota surga, itulah Yerusalem. Jadi berbahagia Yerusalem, kenapa? Karena dia Roma sudah dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara, lalu di sini disebutkan juga firman Tuhan kepada kita sederhana sekali. Dan kamu hei orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada orang-orang kudus itu adalah juga seluruh umat Allah yang telah ditebus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang kudus. Orang yang sudah dipisahkan dari dosa, ditebus. Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi Babel dihukum, kota Roma dihukum waktu itu karena orang-orang kudus. Karena orang-orang, kenapa? Karena Roma sudah menindas umat Allah. Dan pembalasan itu pada hak Tuhan, karena itu Tuhan membalasnya dengan menghukumnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipanggil bersukacitalah atas kasih setia Tuhan, pada malam hari ini kita hendak diingat bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, dan pada saatnya kita yang menerima penindasan, menerima ejekan, apapun wujudnya, Tuhan pasti membalasnya. Caranya gimana? Cara Tuhan kita tidak tahu, tetapi yang jelas bahwa itu semua akan dipakai untuk kebaikan kita. Kita akan bersukacita seperti orang-orang kudus di Yerusalem, seperti para nabi, para rasul yang kemudian bersukacita. Kenapa? Karena ternyata kota Roma justru jadi pusat pekabaran Injil. Luar biasa saudara. Nah demikian juga bagi kita juga begitu. Saudara, saya bersyukur di masa kecil saya punya sahabat, di mana sahabat ini orang yang terpandang kaya, dan saya ya karena saya orang miskin jadi tingguh kalahan. Saya masih ingat ketika saya sekolah, satu-satunya orang yang punya penggaris dari logam, dari besi, dari bacaannya dia. Dan itu kalau dia sudah marah, semua diketaki, termasuk saya pakai penggarisan itu, dan itu pasti luka di kepala. Kenapa? Karena penggaris itu terbuat dari logam, dan logamnya pasti runcing. Dan kalau itu untuk ngetak seseorang, mukul, sakit dan berdarah. Nah saya merasakan itu, apalagi kalau saya diketak plak gitu, Kristen najis gitu pasti. Tetapi justru orang ini sekarang jadi milik Tuhan yang luar biasa. Keluarga ini dipilih, dipanggil Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang pernah terjadi dalam kota Roma itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Karena itu apa? Mari kita mengasihi dia. Bersukacita atas kasih setia berarti juga mengasihi sesama, berdoa untuk sesama, karena kita yakin bahwa Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi alatnya. Seperti Paulus juga demikian, bahwa Paulus orang yang menganiaya Kristus, tapi akhirnya Kristus panggil dia untuk menjadi alatnya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita hendak belajar bahwa segala sesuatu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup kita dan memampukan kita. Saudara, bagi saya pribadi, corona ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyekolahkan saya. Loh kenapa? Saya harus sekolah 2 semester.
2 semester yang tahun 2003 saya lulus bisa mengambil predikat MA, Master of Art Ministry, 2 semester. Nah ini juga begitu, saya berdapat S2 lagi, 2 semester, Master of Art. Apa artnya itu? Tadinya saya tidak punya keberanian untuk nyanyi, untuk bersuara, tetapi saya digembleng oleh Tuhan 2 semester. Sekarang saya atas bimbingan Pak Cuk, Pak Pur, saya dimampukan untuk berani. Paling tidak saya punya nyali, bengok. Gitu kan. Nah ini saudara, jadi kita yakin bahwa peristiwa-peristiwa itu kalau kita hayati ini menjadi berkat dalam hidup kita. Karena itu bersukacitalah. Jadi kalau Tuhan meminta supaya orang-orang kudus, umat pilihannya bersukacita atas Babel, kenapa? Yang kacau balau itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa kita juga bisa menjadi saluran berkat. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih, kenapa kita perlu bersukacita kasih ya Tuhan? Karena di hadapan Tuhan, siapapun dia, sekecil apapun dia, Tuhan sanggup pakai untuk memancarkan kasih setianya. Jadi saudara, dalam hidup kita ini, apapun yang terjadi, siapapun dia, sekecil apapun dia, Tuhan menerimanya, menghargai, dan menjadikan berharga. Termasuk saudara, siapapun saudara, saudara sungguh berharga di mata Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan dilindungi. Amin. Mari kita berserah. Terima kasih Bapa, Engkau berserah atas kami, karena Engkau menghargai kami, Engkau memuliakan kami, dan Engkau memandang kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Keberserahan itu nampak dari pengorbanan Yesus atas kami, menebus hidup kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua berkat ini. Karena itu Bapa, biarlah langkah-langkah kami ke depan, hidup kami, semuanya ada dalam sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati perjuangan dan usaha, pergumulan, sehingga kami yang terus merasakan ini, merasakan sukacita, keberhasilan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Ampunkan kelemahan kami Bapa, dan dalam kelemahan kami biarlah Engkau berbicara, menjadikan kami sukacita dan kitab yang terbuka. Terima kasih Bapa. Amin. Mari saudara, kita akhiri 438 bait ketiga dan keempat. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu.
Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin. Sampai ketemu besok sore. Tuhan berkati saudara dan sampai malam. Amin.